Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali. Dan pagi ini saya mau mengajak kita melihat kembali pernyataan dari Raja Salomo atau salah satu amsal dari Raja Salomo di pasal 25 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, Salomo sedang bicara tentang keberhasilan mengendalikan diri. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan rohnya, jadi bukan dirinya, tetapi rohnya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi antara diri dan roh disamakan pengertiannya. Lingkungan atau masukan dari orang lain mungkin mempengaruhi orang tersebut, tetapi keberhasilan atau hasil akhirnya tetap diputuskan oleh orang itu sendiri. Nah, kalau kita membandingkan dengan beberapa ayat sebelumnya, misalnya di ayat 21, jika seterumu lapar, berilah dia roti. Ini kan pengendalian diri kita ya yang persoalan, bukan tentang bagaimana relasi kita, tetapi bagaimana kita menentukan sikap kita, kendali atas pemikiran-pemikiran kita. Jadi sewaktu ada tantangan datang, respon kita ditentukan oleh dari dalam diri kita, oleh roh dalam kata lainnya, roh milik kita. Dan itu menunjukkan bagaimana kendali atas diri kita sendiri, apakah kita bisa mengendalikan atau kita justru terpancing untuk membalas sesuatu sesuai dengan yang kita anggap benar gitu, tetapi bukan seperti benar menurut Alkitab. Nah, kalau itu contoh untuk menghadapi tekanan atau sesuatu yang datangnya dari orang lain, lalu kita merespon dengan baik. Tetapi bagaimana dengan respon kita terhadap keinginan diri sendiri, kedagingan, atau siasat-siasat lain yang iblis masukkan, sisipkan ke dalam pemikiran kita? Bagaimana kita mengatasinya? Misalnya kita sering juga yang Tuhan Yesus katakan itu, kalau engkau berpikir salah dalam pemikiranmu dan menginginkan sesuatu, engkau sudah berdosa. Bagaimana kita mengendalikan supaya dosa itu tidak dibuahi, tetapi kita minta ampun pada Tuhan, kemudian mencegah terjadinya ada dosa di situ. Bagaimana kita melakukan supaya tidak ada tindakan itu ya, tidak dibuahi dosanya. Banyak orang berpikir kita harus menjaga pikiran positif supaya kita tidak tertarik, tidak terjaring oleh keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Apakah itu cukup sampai di situ? Nah, saudara, memang kalau melihat dari pernyataan-pernyataan di Amsal, mungkin kita agak melihatnya lebih samar. Ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kata penguasaan diri, saudara, itu erat kaitannya dengan relasi dengan Allah. Relasi yang berubah mempengaruhi sikap kita juga. Kalau kita punya relasi yang lebih baik dengan Allah, kita saudara bisa menguasai diri kita. Sebab jelas-jelas orang-orang yang berhasil menguasai diri adalah orang-orang yang setiap waktu memberikan diri untuk dipimpin Roh Kudus, dan mereka adalah orang-orang yang setia untuk mengikuti pimpinan Roh itu. Sebab bukankah kalau di dalam Perjanjian Lama, di dalam Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi di dalam Perjanjian Baru, di dalam pimpinan oleh Roh Kudus, pukulan justru dibalas dengan kasih kepada sesama. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, berjalanlah 2 mil untuk orang yang meminta engkau berjalan 1 mil. Jadi secara tidak langsung, yang namanya penguasaan diri, keberhasilannya bukan ditentukan oleh kemampuan kita melatih diri untuk bersikap sabar, untuk bersikap baik pada orang lain. Tetapi keberhasilan kita justru karena kita mau melakukan itu atas pimpinan Roh Kudus, atas arahan Roh Kudus. Menyenangkan hati Roh Kudus, itulah motif-motif yang membuat kita berhasil menguasai diri. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih mengingatkan kami supaya kami bisa menguasai diri, tetapi bukan hanya karena kemampuan kami,
tetapi karena kami mau memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami percaya ketika kami mau memberi diri kami, Engkau memberi kekuatan melalui Roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Tetap semangat saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Cucu